Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal muslimun, usikum binafsi wa bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Topik Jumat hari ini adalah komitmen dalam beribadah. Ibadah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kita manusia. Ibadah adalah merupakan kewajiban kita. Allah menentukan dalam surah Az-Zariyat pada ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Adapun bentuk komitmen kita sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Allah merupakan tercantum dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan bahkan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Bagaimana cara kita agar terus beristiqamah, komitmen dalam menjalankan penghambaan diri kita kepada Allah? Yang pertama adalah kontinuitas dan rutinitas. Dalam beribadah perlu diperhatikan adalah kesinambungan dan terus dikerjakan sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah Rasul. Ibadah tidak boleh terputus, apalagi tertinggal, sehingga menjadikan kita malas untuk memulai atau melanjutkan. Jadi kita harus senantiasa istiqamah, komit untuk senantiasa menjalankan ibadah yang telah ditetapkan dan diwajibkan kepada kita, sehingga menjadikan ibadah itu bukanlah beban, tetapi sebagai satu kebutuhan. Jika kita menjadikan ibadah sebagai kebutuhan, ada tertinggal atau terkurang, seolah-olah ada yang kurang dari diri kita. Tetapi kalau menjadi beban,
maka apapun yang kita kerjakan seolah-olah ada keterpaksaan. Oleh karenanya, komitmen kita dalam beribadah itu adalah senantiasa kontinuitas dan rutinitas. Yang kedua, di dalam beribadah sebagai manusia yang senantiasa alfa dalam hidup, hendaknya kita senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah memberikan sifat istiqamah, sifat komitmen terhadap diri kita untuk menjalankan setiap ibadah yang diwajibkan kepada kita. Nabi kita mengajarkan satu untayan doa yang sangat baik, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku terhadap agamamu. Jika kita senantiasa komitmen dan bermohon kepada Allah setiap saat agar kita diberikan kekuatan, agar hati kita tidak bolak-balik, agar hati kita tetap istiqamah menjalankan ibadah dalam kehidupan kita, insya Allah ibadah akan tetap kita laksanakan sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah. Yang ketiga, bagaimana cara kita agar komitmen dalam beribadah adalah melakukan amalan-amalan yang baik. Dalam kehidupan kita senantiasa kadang melakukan kebaikan dan terkadang melakukan kejahatan atau keburukan. Maka agama mengajarkan kita agar istiqamah dalam beribadah, kita harus melulu melakukan amalan-amalan kebaikan dalam kehidupan kita. Allah menyatakan dalam Quran surah Hud pada ayat ke-114, innal hasanati yuzhibunas sayyi'at zalika zikra lizakirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah. Yang keempat, agar kita komitmen dalam beribadah, berupaya terus-menerus meningkatkan kualitas ibadah kita. Adapun kualitas ibadah dapat diukur dengan poin-poin berikut. Pertama, ikhlas semata-mata kepada Allah. Ini adalah kunci dari ibadah. Bagaimanapun juga agar ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang benar-benar semata-mata kita kerjakan, kita laksanakan lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka, kata Allah, tidak disuruh beribadah, menyembah Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya, kepada agama yang lurus. Ini merupakan kata kunci dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 agar kita senantiasa ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, memiliki motivasi yang benar, yakni mencari ridha Allah. Ketika kita beribadah, kita mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan yang lain, agar apa yang kita laksanakan dan kerjakan senantiasa dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap diterima oleh Allah. Yang ketiga, beribadah tidak ria atau pamer. Dalam melaksanakan ibadah apapun, agama kita mengajarkan jangan sampai disandarkan kepada orang lain. Jangan kita lakukan untuk menjadi pujian orang lain. Apatah lagi hal-hal yang berkaitan bagaimana kita dianggap orang-orang yang saleh dalam hidup ini. Maka ibadah yang berkualitas itu adalah ibadah yang tidak disandarkan dengan perasaan ria walau sekecil apapun. Yang keempat, dalam melaksanakan ibadah agar berkualitas, tidak ujub. Dalam bahasa sehari-hari, ujub itu adalah orang yang bangga terhadap diri sendiri karena dia merasa orang yang paling baik, orang yang paling soleh, orang yang ahli ibadah.
ketika ada keta'azzuban terhadap dirinya bahwa dia adalah orang yang taat, dia adalah orang yang alim, dia adalah orang yang begitu dekat kepada Tuhan dibanding dengan yang lain, maka kualitas ibadahnya menurun. Yang kelima, yang terakhir adalah bagaimana menjadikan kualitas ibadah kita dengan baik, yakni mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, bahwa ketika seseorang beribadah maka hubungannya lebih dekat lagi kepada Allah. Dan ketika ini ada pada diri seseorang yang melaksanakan ibadah, akan terpantullah dalam kehidupan sehari-hari. Dia menjadi hamba-hamba Allah yang tawaduk, dia menjadi hamba Allah yang tidak sombong dalam bagaimanapun juga dalam kehidupannya, sehingga orang-orang yang dekat kepada Allah semuanya tidak dia pedulikan. Dia hanya mengharap keridhaan, dia hanya mengharap pertolongan, dia hanya mengharap inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang berkomitmen dalam beribadah sampai akhir hayat kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.